Adik-adik di rumah juga pasti penuh dengan sukacita. Wah, adik-adik pasti adik-adik bingung nih, kok pakai masker ya? Wah, sekarang ini adik-adik kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, harus memakai masker nih. Kakak juga pakai masker, abang Kenny juga pakai masker supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian berjudul Sayang Saya. Oke, makin berdiri adik-adik. Kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ke lagu kita berikutnya. Nah, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Di minggu pagi yang cerah ini Tuhan, kami datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami semua agar kami bisa mengikuti ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan dengan fokus dan dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau angkat satu lagi lagu pujian, yaitu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mengasihi teman-teman kita dengan kasih Tuhan ya. Kita harus mengasihi teman-teman kita, nggak boleh dengan kepura-puraan, harus dengan hati yang rendah hati, harus dengan ikhlas ya, supaya Tuhan senang sama kita, karena Tuhan juga menyayangi kita. Jadi kita juga harus mengasihi sesama kita, juga mengasihi keluarga kita, mengasihi sekitar kita. Nah, kita mau angkat lagi satu pujian dengan judul Si Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Masih berdiri ya.
Masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Wah, pasti masih semangat dong, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh semangat. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi, tapi ini pakai gerakan adik-adik, kayak gerak-gerakan di TikTok itu. Wah, pasti adik-adik sudah hafal pasti ya gerak-gerakan yang di TikTok itu. Nah, kita mau angkat satu pujian lagu dengan aslinya seperti sungai. Pas kita nyanyi melalui ngikutin gerakan yang seperti ini. Waduh, kakak aja di sini kepanasan karena sangat gembira sekali mengikutinya. Nah, sekarang adik-adik duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Bella. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian dengan judul Mengasihi Lebih Sungguh. masuk ke firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau masih tetap menyertai kami.
Tadi kami Bapa sudah memberikan pujian dengan suara kami yang indah ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh guru kami yaitu Kak Bella. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan Kak Bella nanti Tuhan kami dapat pakaikan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk Kak Bella Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai memberkati Kak Bella agar Kak Bella bisa memberikan firman Tuhan dengan baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Coba kakak tanya sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, kita bersyukur sama Tuhan karena pada hari Minggu ini Tuhan sudah memberkati kita supaya kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah lewat YouTube ini ya adik-adik bersama-sama. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya, untuk teman-teman ataupun adik-adik yang sudah bisa baca, ayo kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Lukas. Kitab Lukas di Perjanjian Baru, kitab ketiga, di ayatnya Lukas yang angka besarnya angka 10, yang ayatnya atau angka kecilnya dari 25 sampai 37. Oke. Jangan lupa ditandain ya. Diambil Alkitabnya. Kita buka dari kitab Lukas. Lukas pasal 10 ayatnya yang 25 sampai ke 37. Di sini ada perikopnya orang Samarinda yang murah hati. Nah, ini juga akan sama adik-adik dengan tema kita ya hari ini ya, yaitu orang Samaria yang baik hati. Nah, kalau sudah siap, ayo kita bilang amin. Oke, sepertinya sudah semua ya adik-adik ya, sudah siap Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Kakak akan coba bacakan dari ayat 25 sampai 37 dan adik-adik boleh mendengarkan ya adik-adik ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia
dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Lalu jawab orang-orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, tadi dari pembacaan firman Tuhan, ada berapa tokoh ya kira-kira ya yang kita baca tadi ya? Coba kita ingat-ingat. Ada 5 ya adik-adik ya. Yang pertama ada Tuhan Yesus, lalu ada ahli Taurat, lalu ada orang yang ini ya adik-adik, yang dirampok ya, ada seorang Yahudi ya kan, tadi orang Yahudi yang dalam perjalanan. Lalu yang keempat ada orang Lewi dan imam, dan yang terakhir adalah orang Samaria nih adik-adik. Suatu hari seorang ahli Taurat, adik-adik tahu nggak sih ahli Taurat itu siapa kira-kira? Ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang mengerti isi Alkitab adik-adik. Nah, dia pengen mencobai Tuhan Yesus. Jadi dia tanya, Tuhan apa sih hukum yang utama gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang ada 2 hukum yang utama gitu kan, supaya bisa masuk surga gitu adik-adik. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia nih adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak di sini? Kira-kira sesama manusia itu siapa ya? Oke, sesama manusia itu termasuk ya adik-adik sendiri ya, kita, ya kan, teman-teman kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah sesama manusia. Nah, Tuhan Yesus menjawab dengan suatu perumpamaan adik-adik. Perumpamaannya adalah tentang seorang Yahudi yang dalam perjalanan dari kota Yerusalem ke Yeriko. Nah, dalam perjalanan dia dirampok adik-adik, dirampok oleh para penyamun, dan bukan cuma dirampok nih adik-adik, ternyata dia hampir mati adik-adik di jalan. Jadi dia tergeletak di jalan, dan kira-kira nih adik-adik jalannya itu ternyata dilewati oleh 3 tokoh nih adik-adik. Yang pertama itu adalah imam. Nah, imam ini adalah sama seperti ahli Taurat adik-adik, yang mengerti isi firman Tuhan, yang dihormati nih adik-adik, yang dihormati sebagai orang-orang yang kenal firman Tuhan nih adik-adik. Lalu yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang suci juga adik-adik, termasuk orang-orang yang yang dipandang baik sama orang-orang Yahudi gitu adik-adik, yang luar biasa deh kalau orang melihatnya, wah ini nih orang yang dekat sama Tuhan gitu ya kan. Nah, yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang dipandang sebagai orang yang berdosa adik-adik. Orang yang berdosa, terus kedudukannya itu dipandangnya dia rendah. Nah, seharusnya nih adik-adik, apa yang kita lakukan untuk orang yang misalnya kayak tadi nih, yang dalam perjalanan tadi dia udah hampir mati nih. Kalau kita lihat, kalau adik-adik yang jadi orang yang melintas nih di jalan tadi, apa yang adik-adik lakukan ya? Apakah adik-adik akan menolong atau adik-adik akan membiarkan saja nih? Oke, adik-adik pasti akan menolong ya adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat ceritanya, ternyata orang imam yang lewat itu dia melihat, tapi dia nggak membantu adik-adik. Dia hanya melihat dari seberang jalan aja. Nah, yang kedua, orang Lewi, dia juga melihat, tapi dia cuma melihat dari seberang jalan aja adik-adik. Nah, bertolak belakang ya dengan pandangan orang-orang tentang orang Samaria adik-adik. Ketika melihat orang Samaria ini melihat ada orang Yahudi yang tergeletak, dia tergerak oleh belas kasihan adik-adik. Oleh karena dia kasihan, dia menghampiri orang itu. Dan dia banyak nih melakukan banyak hal untuk orang yang tadi udah hampir mati adik-adik, orang Yahudi yang sudah hampir mati. Kalau kita balik lagi nih, apa aja nih yang dilakukan oleh orang Samaria? Yang pertama, dia membalut luka-lukanya adik-adik. Dia balut luka-lukanya karena tadi kan udah dia dirampok ya adik-adik ya, terus dipukulin. Nah, sesudah itu dia juga menyiraminya atau mengobatinya nih adik-adik. Kan kita sering ya diobatin pakai minyak. Nah, di sini dia diobati pakai minyak dan anggur. Nah, yang ketiga, dia menaikkannya ke keledainya adik-adik. Nah, jadi kalau ternyata orang naik keledai itu
Kalau dia naikkan di keledai berarti dia nggak mungkin berdua nih adik-adik di keledai itu. Jadi dia membiarkan dirinya berjalan. Jadi dia membiarkan yang tadi sakit nih, orang Yahudi yang sakit ini naik di atas keledainya dan dia berjalan. Nah, bukan cuma sekedar itu adik-adik, ternyata dia juga membawanya ke tempat penginapan. Nah, di penginapan itu dia merawat orang Yahudi tadi. Nah, seharusnya udah selesai ya. Lagian kan nggak kenal tuh si orang Samaria sama si orang Yahudi. Tapi ternyata adik-adik, karena belas kasihan yang besar tadi, dia tidak hanya merawatnya adik-adik. Dia juga berpesan nih sama orang penginapan. Dia bayarin penginapannya, lalu dia bilang, kalau nanti kamu menghabiskan uang lebih banyak dari ini, aku akan membayarnya adik-adik. Luar biasa ya, dia juga memberikan seluruh hartanya nih adik-adik. Nah, jadi intinya adalah adik-adik, ketika ahli Taurat tadi bertanya siapakah sesama manusia, itu artinya benar-benar semuanya adik-adik. Bukan cuman orang-orang yang kita kenal dengan baik. Misalnya orang keluarga kita aja gitu. Pokoknya yang dekat-dekat sama kita. Atau cuman orang-orang yang baik sama kita aja gitu. Tapi ternyata orang-orang yang kita anggap misalnya nggak sama seperti kita, itu ternyata adalah orang-orang yang Tuhan suruh untuk kita kasihi juga. Sama seperti orang Samaria ini yang sangat baik hati, walaupun dia sering dianggap rendah, dia malah berbuat baik kepada orang Yahudi. Kita mau jadikan orang Samaria ini teladan bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan pada dasarnya itu adalah kasih, dan Tuhan berpesan sama kita untuk selalu mengasihi orang tanpa membeda-bedakan ya adik-adik. Kita nggak boleh membedakan teman kita, misalnya, ih kak dia kulitnya beda sama aku, atau misalnya kak dia kan terkenalnya miskin atau yang lain-lain. Enggak, semuanya sama di hadapan Tuhan. Justru orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang dianggap kurang, Tuhan minta supaya kita lebih mengasihi orang-orang yang seperti itu. Nah adik-adik, hari ini firman-Nya adalah tentang orang Samaria yang baik hati, yang mau mengasihi orang yang malah kurang baik sama dia. Nah begitu juga dengan kita, karena kita percaya dengan Tuhan Yesus dan Tuhan itu adalah kasih, kita harus terlebih lagi mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang kurang dan yang lebih lemah dari kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, karena kita mau berdoa sama Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang begitu luar biasa dalam hidup kami, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami hari ini sudah belajar dari orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang dianggap lemah dan dianggap kurang, namun dia memberikan lebih Tuhan daripada yang diharapkan kepada orang yang menganggap dia lemah Tuhan dan menganggap dia rendah. Bapa, ajari kami sebagai anak Tuhan untuk lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya untuk teman-teman kami yang kurang, yang lebih lemah dari kami. Ajari kami Tuhan, bukan malah membeda-bedakan, bukan malah menjelek-jelekkan, tapi ajari kami Tuhan untuk mengasihi mereka, karena kami tahu Tuhan juga mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan buat firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai di sesi memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa untuk menyebutkan persembahan adik-adik minggu ini di grup kita ya. Sekarang sambil menyebutkan persembahan, mari kita sama-sama nyanyi Isekin Kami Enda O Bapa. Sambil nyanyi ya, kita semua ya. Bapa
surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pada hari Minggu ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan, dan Tuhan yang kiranya memberkati teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu kami, dimanapun dan apapun yang mereka lakukan, agar kami tetap bisa senantiasa bertemu dan bersekutu bersama-sama dalam ibadah online ini, ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kebaktian minggu depan, ya Bapak, supaya kami bisa sama-sama lagi beribadah online dengan teman-teman kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami, kedua orang tua kami yang begitu setia, Tuhan, memberikan kami rasa aman, Tuhan Yesus, menjaga kami, Tuhan, khususnya pada saat COVID ini, Tuhan, di mana orang tua kami masih harus bekerja, baik itu dari rumah maupun dari luar, Tuhan. Tuhan kiranya yang tetap memberikan kesehatan yang cukup bagi orang tua kami, juga rezeki, ya Tuhan, untuk setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami supaya Tuhan tetap tambahkan sukacita dan kesabaran untuk bisa membimbing kami, Tuhan, anak-anaknya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persekolahan kami, anak-anak KKR. Tuhan yang berkati agar dalam masa persekolahan kami, walaupun kami bersekolah menggunakan online, ya Bapak, Tuhan yang tetap menyertai supaya kami bisa mendapatkan ilmu yang baik dari persekolahan kami ini, Tuhan. Ajari kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang tetap rajin untuk mengerjakan tugas, untuk memperhatikan guru kami, Tuhan, dalam mengajar. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, anak-anak KKR, agar kami tetap bisa menjaga protokol kesehatan, agar kami tetap mau makan makanan yang sehat, untuk tetap berolahraga, Tuhan, supaya kami tetap bisa sehat selalu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih, Tuhan, untuk guru-guru sekolah kami, minggu kami yang tetap setia melayani kami, Tuhan, anak-anak KKR. Tuhan yang berkati untuk pelayanannya, juga untuk pekerjaan, studi, dan Tuhan juga yang berikan kesehatan dan rezeki kepada guru-guru KKR kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan yang berkati mulai dari pendeta kami, dari pertua diaken kami, pelayan-pelayan kategorial, sampai seluruh jemaat, supaya gereja kami, Tuhan, walaupun di masa COVID seperti ini tetap bisa bersekutu bersama, dan juga Tuhan yang tetap peliharakan kesehatan, khususnya untuk jemaat-jemaat gereja kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya yang tetap menjagai bangsa dan negara kami lewat usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga pejabat-pejabat yang lain, juga dokter-dokter, tenaga kesehatan yang sedang berjerih lelah, Tuhan Yesus, untuk mengatasi penyakit COVID yang makin tinggi ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya juga yang memberkati dan menyertai kami untuk acara dan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih, ya Bapak. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
hari Minggu adik-adik. Terima kasih nih sudah beribadah sama kita, sudah beribadah sama-sama dalam kebaktian sekolah mingguan ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.